Bursa transfer Liga 1 musim 2025 hingga 2026 resmi dibuka, dan Persebaya Surabaya langsung bergerak cepat dalam membenahi skuad mereka untuk menghadapi musim yang akan datang. Tim kebanggaan bonek dan bonita ini memulai langkah besar dengan menunjuk pelatih anyar, Edu Perez, sebagai nahkoda baru menggantikan Paul Munster. Perubahan besar ini menunjukkan komitmen Persebaya untuk tampil lebih kompetitif dan menyongsong musim baru dengan semangat baru. Tak hanya dari sisi kepelatihan, Persebaya juga mulai memperkuat lini pemain. Hingga saat ini, sudah ada 3 pemain yang secara resmi diumumkan bergabung bersama Bajul Ijo. Ketiganya datang dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari pemain lokal potensial hingga pemain asing yang berpengalaman di Liga Kawasan Asia. Selain itu, satu nama lagi tengah menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi sebagai rekrutan keempat Persebaya. Langkah agresif Persebaya di awal bursa transfer ini tentu menjadi sinyal bahwa mereka ingin kembali bersaing di papan atas Liga 1 musim depan. Lantas, siapa saja pemain yang berhasil didatangkan oleh manajemen Persebaya sejauh ini? Apa latar belakang dan potensi kontribusi mereka untuk skuad Bajul Ijo? Yuk, simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info transfer Liga 1 terbaru lainnya. Satu, Gali Freitas. Nama Gali Freitas menjadi salah satu kejutan dalam bursa transfer Persebaya Surabaya di musim 2025 hingga 2026. Pemain asal Timor Leste ini resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat lini serang Bajul Ijo. Didatangkan dari PSIS Semarang dengan status bebas transfer, kehadiran Gali Freitas diharapkan mampu menambah variasi serangan di sisi sayap, khususnya di sektor kiri. Pemain berusia muda ini memiliki nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Angka yang menunjukkan kualitas dan potensi besar yang dimilikinya. Selama 2 musim terakhir bersama PSIS Semarang di Liga 1 Indonesia, Gali Freitas tampil konsisten dan produktif. Ia mencatatkan total 61 penampilan, dengan kontribusi 12 gol dan 11 assist. Catatan ini tentu bukan angka sembarangan, mengingat ia bermain di posisi winger yang lebih banyak bertugas membongkar pertahanan lawan dan memberikan umpan matang. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuan dribbling menjadi keunggulan utama Gali Freitas. Ia juga dikenal sebagai pemain yang punya naluri menyerang tinggi dan mampu menciptakan peluang dari sisi lapangan. Bergabungnya Gali ke Persebaya diyakini akan memberikan warna baru dalam skema permainan pelatih Edu Perez, sekaligus menambah daya saing di sektor sayap kiri. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di Liga 1, Gali Freitas berpotensi menjadi aset jangka panjang bagi Persebaya Surabaya. 2. Rizko Mitrevski. Persebaya Surabaya kembali memperkuat barisan belakang mereka dengan mendatangkan bek tengah berpengalaman, Rizko Mitrevski. Pemain asal Makedonia Utara ini resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru untuk menghadapi ketatnya persaingan Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Dengan usia 33 tahun dan segudang pengalaman, kehadiran Rizko diyakini bisa menambah ketangguhan lini pertahanan Bajul Ijo. Didatangkan dari Dewa United dengan status bebas transfer, Rizko Mitrevski memiliki nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Angka yang menunjukkan bahwa meski usianya tak lagi muda, kualitas dan pengalaman yang ia miliki masih sangat dihargai tinggi. Selama 3 musim membela Dewa United di Liga 1 Indonesia, Rizko tampil sangat konsisten dengan mencatatkan 94 penampilan. Hebatnya lagi, sebagai seorang bek tengah, ia mampu menyumbangkan 12 gol dan 3 assist, catatan impresif untuk seorang pemain bertahan. Dengan postur yang ideal, kemampuan duel udara yang mumpuni, serta ketenangan dalam mengawal lini belakang, Rizko akan menjadi sosok penting dalam skema bertahan yang dirancang oleh pelatih Edu Perez. Selain itu, jiwa kepemimpinan yang dimilikinya juga diharapkan mampu menjadi panutan bagi pemain muda di skuad Persebaya. Kehadiran Rizko Mitrevski jelas menjadi sinyal serius dari Persebaya untuk memperkokoh lini belakang dan tampil lebih solid musim ini. 3. Koko Ari. Persebaya Surabaya resmi membawa pulang salah satu talenta terbaik binaan mereka, Koko Ari Araya, untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Bek kanan berusia 25 tahun ini kembali mengenakan seragam hijau khas Bajul Ijo setelah 2 musim memperkuat Madura United. Kedatangan Koko Ari bukan hanya menjadi penguatan di sektor pertahanan, tetapi juga sebuah reuni emosional dengan klub yang membesarkan namanya. Didatangkan dengan status bebas transfer, Koko Ari memiliki nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah. Sebuah angka yang cukup tinggi untuk pemain lokal, dan membuktikan bahwa kualitasnya masih sangat diperhitungkan di kancah sepak bola nasional. Selama 2 musim terakhir bersama Madura United,
Koko tampil cukup reguler dengan mencatatkan 57 pertandingan dan menciptakan 3 assist dari posisi bek kanan. Koko dikenal sebagai pemain yang tangguh dalam bertahan, cepat dalam menyisir sisi lapangan, dan memiliki kemampuan overlap yang baik untuk membantu serangan. Ia juga dikenal disiplin serta memiliki pemahaman taktik yang cukup matang, hal yang membuatnya cocok untuk sistem permainan modern yang diterapkan pelatih Edu Perez. Kembalinya Koko Ari ke Persebaya disambut hangat oleh para pendukung setia bonek dan bonita. Ia diharapkan dapat mengembalikan kekuatan sektor kanan yang selama ini dinilai belum konsisten. Dengan usia yang masih dalam puncak performa, Koko berpeluang besar menjadi tulang punggung lini belakang Persebaya di musim ini. 4. Pablo Gnet. Nama Pablo Gnet kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta Persebaya Surabaya. Gelandang tengah berusia 30 tahun asal Gini Khatulistiwa ini disebut-sebut berpotensi menjadi rekrutan keempat Persebaya untuk menghadapi Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Meski belum diumumkan secara resmi, sinyal ketertarikan dari manajemen Persebaya sudah cukup kuat dan banyak diberitakan oleh media sepak bola. Saat ini, Pablo Gnet masih tercatat sebagai pemain Merida Ed, klub yang bermain di kasta bawah kompetisi Spanyol. Namun, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025, yang membuka peluang besar bagi Persebaya untuk merekrutnya secara gratis alias free transfer. Dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, Gnet merupakan salah satu pemain dengan nilai tertinggi yang dirumorkan bakal bergabung ke Liga 1 musim ini. Sebagai gelandang tengah, Pablo Gnet dikenal memiliki gaya bermain yang agresif namun tetap elegan. Ia piawai dalam mengatur tempo permainan, mendistribusikan bola, dan juga memiliki kemampuan bertahan yang solid. Pengalamannya bermain di Eropa juga menjadi nilai tambah yang besar bagi Persebaya dalam membangun lini tengah yang lebih kuat dan kompetitif. Jika transfer ini terrealisasi, maka kehadiran Pablo Gnet akan menjadi tambahan kualitas penting bagi Persebaya. Ia bisa menjadi motor penggerak di lini tengah sekaligus mentor bagi pemain-pemain muda di skuad Bajul Ijo. Kita tunggu saja pengumuman resminya dalam waktu dekat. Dengan resmi dibukanya bursa transfer Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Persebaya Surabaya menunjukkan langkah yang serius dan penuh perhitungan dalam memperkuat tim. 4 nama telah menjadi sorotan, 3 diantaranya telah resmi diperkenalkan, dan 1 lagi tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara formal. Kehadiran Galih Freitas di sektor sayap, Rizko Mitrevski di jantung pertahanan, dan kembalinya Koko Ari di sisi kanan pertahanan memberikan gambaran jelas bahwa Persebaya ingin tampil solid di semua lini. Sementara itu, rumor kedatangan Pablo Gnet sebagai jenderal lini tengah tentu menjadi tambahan kekuatan yang sangat menjanjikan. Jika terrealisasi, ini bisa menjadi salah satu transfer paling berkelas yang dilakukan Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh manajemen dan pelatih baru, Edu Perez, menandakan bahwa Persebaya tidak ingin hanya menjadi peserta di Liga 1, tetapi juga pesaing kuat dalam perebutan gelar juara. Para supporter pun kini menaruh harapan besar agar musim depan menjadi momentum kebangkitan Bajul Ijo. Tentu menarik untuk kita nantikan bagaimana performa para pemain baru ini di lapangan nanti. Apakah mereka mampu menjawab ekspektasi? Atau justru menghadapi tantangan berat di kompetisi? Yang pasti, musim baru segera dimulai, dan Persebaya sudah siap menatapnya dengan wajah baru. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info terbaru seputar Liga 1. Hanya di Raftel Sport.